untuk kita belajar. Baiklah, pada hari ini mata pelajaran kita adalah prakarya tentang pengolahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Dahulu kala manusia hidupnya masih berpindah-pindah atau yang dikatakan nomaden. Daging dan ikan diperoleh dengan cara berburu di alam. Namun ketika manusia mulai menetap perkampungan, maka daging diperoleh dari hasil peternakan. Dari hasil peternakan, misalnya sapi, bukan hanya dagingnya saja yang dikonsumsi, tetapi susu dan kulitnya pun dapat dimanfaatkan oleh manusia. Begitupun juga ikan tidak hanya diambil dari laut, melainkan dibudidayakan sehingga ilmu perikanan semakin berkembang. Pengertian dari peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. Adapun kegiatan peternakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam setiap prosesnya. Adapun perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini mencakup dalam perikanan dimulai dari persiapan, praproduksi, produksi, pengolahan hasil, produksi, sampai pada pemasarannya. Berikut contoh gambar peternakan sapi. Pengertian dari perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Tujuan dari budidaya ikan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam setiap prosesnya. Berikut contoh gambar budidaya ikan. Makanan dan minuman dari hasil peternakan dan perikanan pada saat proses pengolahan ikan dan daging dilakukan secara diversifikasi. Adapun pengertian diversifikasi adalah pengolahan produk menjadi lebih bervariasi. Tujuan dari diversifikasi untuk meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah dalam mengkonsumsi produk ikan dan daging, karena ikan dan daging merupakan sumber pangan yang mengandung protein tinggi dan berguna untuk tumbuh kembang anak. Mengingat produk makanan dari ikan dan daging merupakan sumber pangan yang mengandung protein tinggi dan berguna untuk tumbuh kembang anak, maka makanan dari bahan dasar daging, susu, dan telur yang sudah diversifikasi telah banyak kita temukan di pasaran. Berikut pengolahan ikan dan daging dilakukan secara diversifikasi. Contohnya 1. Abon ikan tongkol. 2. Telur pindang. 3. Dendeng ikan. 4. Dendeng daging sapi. Dalam mengolah makanan dari bahan hasil peternakan harus lebih dahulu dibuat perencanaan. Perencanaan pembuatan adalah rencana yang dibuat untuk semua pekerjaan yang akan dilakukan di dapur tempat kita pengolahan dilakukan. Ada 6 rancangan pembuatan makanan meliputi sebagai berikut. 1. Menentukan jadwal kegiatan pengolahan. 2. Menentukan jenis pengolahan yang akan dilakukan. 3. Membuat rencana belanja. 4. Menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. 5. Membuat urutan-urutan kerja atau tahapan-tahapan kerja. 6. Menentukan kemasan atau bentuk penyajian
penyajian. Berikut contoh pengolahan penyajian, misalnya keripik cakar ayam. Yogurt, salah satu minuman yang kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Susu memiliki kadar air yang tinggi dan memiliki pH netral. Selain itu, susu juga merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang ditemukan dalam susu adalah bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Kedua bakteri ini memiliki kemampuan dalam memfermentasi susu menjadi asam susu atau asam laktat. Kemampuan kedua bakteri ini adalah memfermentasikan susu, dimanfaatkan sebagai dasar untuk pembuatan yogurt. Pemanasan untuk menurunkan kandungan air pada susu sehingga diperoleh yogurt yang baik dengan konsistensi yang cukup padat. Berikut ada tahapan-tahapan proses pembuatan yogurt. 1. Pemanasan. 2. Pendinginan. 3. Pemeraman atau inkubasi. 4. Penambahan gula. 5. Mutu yogurt. Dan keenam adalah pengemasan yogurt. Contoh dari pengolahan yogurt yaitu susu yogurt seperti gambar di atas. Ini adalah contoh dari pengolahan yogurt. Makanan dari hasil perikanan. Setelah pengolahan dan pengemasan makanan dari hasil peternakan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan dan pengemasan dari hasil perikanan, yaitu contohnya lele, udang, cumi, dan rumput laut. Dengan mengolahnya secara benar dan baik, hasil perikanan juga dapat diolah menjadi makanan enak dan menarik untuk diminati. Contoh dari pengolahan ikan lele, abon lele, pecel lele. Contoh hasil pengolahan dari cumi. 1. Cumi pedas manis. 2. Tumis pedas. Contoh hasil pengolahan udang. 1. Sambal udang. 2. Keripik udang. Selanjutnya, makanan dari rumput laut. Kita semua sudah tahu bahwa rumput laut merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia. Rumput laut sangat baik untuk pencernaan karena mengandung dietary fiber atau serat yang dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Berikut contoh pengolahan dari rumput laut, yaitu agar-agar rumput laut. Dan ini sangat baik untuk pencernaan dan sangat baik untuk kita juga konsumsi setiap hari. Demikianlah materi Ibu pada hari ini, dan Ibu harap kalian semuanya bisa mengerti dan memperhatikannya. Baiklah, nanti minggu depan lagi kita akan bertemu lagi dalam materi selanjutnya, dan salam sejahtera